Ya, yang lain ini meledak semua. Duer. 5 saja nggak meledak. Dan itu masuk ke selokan. Lalu ada anak kecil main. Itu zaman damai nih 10 tahun kemudian. Dipegang, dibuka, meledak. Ali tadi ya, mengapa jumlah korban Palestina sampai 8.000 orang? Ya, sementara jumlah korban Israel ya 500 orang. Ya kan? Kan perbandingan ini ada 8.000 sekian orang Palestina mati selama dari 10 tahun terakhir. Dan hanya baru 500 saja kamu udah ribut mati 500. Bukan masalah 500 orang mati, bukan. Kan baru 500 orang selama 10 tahun, bayangin. Karena orang Palestina perang, rakyat jelata yang perang. Orang Palestina perang, sebagian besar yang mati adalah IDF, tentara. Yang maju suruh tentara. Jadi kalau perang, lalu rakyat jelata ini pakai pasang badan, suruh maju perang, iya rakyat jelata lah yang mati, rakyat jelata perang kok. Beda dengan Hamas. Hamas itu sengaja membidik rumah sakit. Sengaja karena mau menteror. Sengaja mau itu rumah sakit yang diajar sama Hamas, itu rumah sakit tadi itu ya. Tadi kan ditunjukkan kan roketnya diarahkan ke rumah sakit. Sehingga korban yang mati ya di rumah sakit nggak bisa lari. Orang lagi sakit kok. Makanya banyak yang mati. Dan di rumah sakit itu juga banyak orang Arabnya. Nah itu loh. Nah itu kalau prinsip orang-orang yang tidak punya cinta di dalamnya, yang penuh dengan kebencian, pokoknya saya menang, tak pateni kabeh. Bagus ya, Pak Kwang silakan. Iya, Pastor. Jadi emang ini yang saya mau tanyakan, tapi Pak Paul udah ngomong. Sehubungan dengan ini masalah yang ada kan, killed or to be killed. Ini kan situasinya akan demikian ya pada posisinya. Kill or to be killed. Kita membunuh atau kita dibunuh. Bagaimana kaitannya dengan ini hukum kasih itu Pak Pastor? Itu yang saya mau tanyakan. No, bukan kill or to be killed. Di dalam kondisi begini, jadi begini. Kita pertanyakan begini, kalau perang bagaimana? Iya, itu. Bukan kill or to be killed. Sebab sebetulnya undang-undang perangnya orang kafir, masuk Belanda, Amerika, gitu, ya, dalam negara-negara yang mayoritas Kristen, ya, bukan kill or to be kill. Kill or to be kill itu katanya Hollywood, saudara ya. Tapi undang-undang perangnya, ya, ditawan, bawa pulang. Lalu penjahatnya siapa? Itu yang ditangkap, disidang, nggak boleh dibunuh. Kalau perang, selalu dicari penjahat perangnya, disidang dulu, mendapat keadilan dulu, sama pada porsinya, lalu baru diputuskan, oke, hukuman mati, ya kan? Lalu pengawalnya hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, atau apa? Turut perintah kan soalnya kan? Jadi bukan kill or to be kill, nggak ada itu salah, itu kata Hollywood ya. Tetapi statusnya adalah ketika dalam perang itu adalah bagaimana mengeliminir kekuatan-kekuatan yang mengagresif orang yang lemah. Jadi bukan masalah benar salah, bukan masalah benar salah atau mau menang-menangan, bukan. Tapi bagaimana mendamaikan. Resolusi-resolusi yang dilakukan, ya, hukum-hukum internasional adalah mendamaikan, bukan menang kalah. Makanya hari ini Belanda sadar, ya, mereka nggak mau lagi support ya untuk Ukraina, karena kan sebelumnya mereka kirim uang pajaknya Belanda, kirim uang buat Ukraina beli senjata perang. Lalu kemarin Tweede Kamer, ya, DPR-nya protes, nggak mau lagi. Kalau mau ya kita nggak mau kirim uang buat beli roket begitu, karena selama ini kan beli perang buat roket. Kemarin Amerika ngirim senjata, ya kan? Nah itu ya, kemudian jadi nggak boleh kan. Si siapa namanya Bodet ya, namanya Bodet, saya lupa nama lengkapnya ya. Si Bodet ini vokal ya, dia bilang siapa yang untung kalau kita perang, kalau kita terlibat dalam perang Ukraina, yang paling untung Ukraina kah, kita kah, Amerika yang untung, karena uang kita kirim untuk beli senjata, Amerika yang punya industri senjatanya, Amerika yang jalan. Nah, bukan berarti Amerika jelek, bukan saudara ya, tetapi kita lagi cerita dari sudut pandang
ya orang Belanda, ya kita bilang kita nggak boleh kirim uang buat perang. Kita akan upayakan perdamaian di sana. Bukan siapa salah siapa benar loh. Tapi kita mau damai pokoknya, berhenti damai. Nah itu yang kita hari ini mau belajar, saudara ya. Bagaimana Jadi Pastor, jadi kalau kita sudah melihat ada ancaman, ya toh, ini kita melihat ada ancaman, ada musuh, dan intelijen atau informasi kita dapatkan, oh ini markasnya dan apa. Dalam masalahnya kan yang saya sebut tadi itu, kita harus membumi hanguskan markasnya mereka, atau kalau kita tidak menghancurkan markasnya, kita yang dibombardir. menghancurkan markas itu tidak berarti harus membunuh orang-orang di dalamnya loh. Paradigma lagi ya. Nah ini paradigma yang selama ini salah bagi orang-orang kita, orang-orang beragama. Ya, kalau kita ya mau dalam kondisi perang nih ya, Israel setiap kali mau menyerang Palestina, wilayah Palestina ya, selalu kasih halo-halo. Sebelumnya kasih selebaran dulu. Kita akan menghancurkan gedung, waktu itu gedung apa ya, yang diduga itu sarang teroris. Maka sehari sebelumnya dikasih halo-halo untuk orang-orang warga semua keluar dari gedung, minggir. Ya kan? Supaya gedung itu dihancurkan. Yang salah kan gedungnya, buat tempat. Warganya kan nggak salah. Ya. Selalu dikasih satu waro-waro dulu. Kita mau hancurkan gedung ini, karena gedung ini menjadi persembunyian. Maka kita hindari supaya orang jangan pakai gedung ini lagi, karena gedungnya yang salah. Supaya jangan dipakai lagi gedungnya kan, hancurkan. Karena kalau dia pindah gedung, nggak mudah. Gedung itu sangat strategis, sehingga dipakai sama Hamas. Ya udah dihancurkan. Beda dengan Hamas. Hamas itu sengaja membidik rumah sakit. Sengaja karena mau menteror. Sengaja itu rumah sakit yang diajar sama Hamas, itu rumah sakit tadi itu ya. Tadi kan ditunjukkan kan, roketnya diarahkan ke rumah sakit. Sehingga korban yang mati ya di rumah sakit nggak bisa lari. Orang lagi sakit kok. Makanya banyak yang mati. Dan di rumah sakit itu juga banyak orang Arabnya. Nah itu loh. Nah itu kalau prinsip orang-orang yang tidak punya cinta di dalamnya, yang penuh dengan kebencian, pokoknya saya menang, tak pateni kabeh. Nah di dalam perang, bukan berarti kita nggak boleh jadi tentara, terus kita nggak boleh maju perang. Ketika perang kita tahu, makanya dibuatlah undang-undang perang dunia yang benar. Nggak boleh pakai bom apa itu, bom tandan. Kenapa kalau bom tandan itu nggak boleh dipakai? Sebab kalau sudah perangnya sudah selesai, bom tandan ini kan rakitan dari bom banyak sekali kan, ya kan, kasih bom banyak sekali kan. Nah, bomnya banyak banget di sini kan, mungkin ada ratusan di sini kan, ada 100 atau lalu dia jatuh ke bawah, ya kan? Lalu ada sisa 5 saja nih, 5 saja nggak meledak nih. Ya, yang lain ini meledak semua, 5 saja nggak meledak. Dan itu masuk ke selokan. Lalu ada anak kecil main, itu zaman damai nih 10 tahun kemudian, dipegang, dibuka, meledak. Makanya nggak boleh dipakai. Supaya orang yang tidak bersalah jangan mati, walaupun bom tandan ini bom yang paling efektif, lempar sekali selesai satu wilayah habis semua. Tapi nggak boleh dipakai. Penggunaan nuklir, bom radiasi, chemical nggak boleh. Diatur supaya korbannya ya udah yang maju perang itu sama yang maju perang. Jangan yang nggak maju perang ikutan jadi korban. Ya, cluster bom itu ya, bom tandan atau cluster bom itu ya. Dikasih tulisan ya. Nah, biar keren, cluster bom atau bom tandan itu ya. Nah itu gitu. Nah termasuk tadi waktu Israel itu mau ngebom gedung di Palestina, di wilayah Palestina, pasti diworo-woro dulu, kasih selebaran dulu sehari sebelumnya. Terus besok dibom. Kalau ada yang mati gimana? Sengaja dipasang sama si Hamas ini. Ya. Tadi dikatakan sama Muta Ali tadi ya, mengapa jumlah korban Palestina sampai 8.000 orang? Ya, sementara jumlah korban Israel ya 500 orang.
Ya kan? Kan di perbandingan ini ada 8.000 sekian orang Palestina mati selama dari 10 tahun terakhir. Dan hanya baru 500 saja kamu udah ribut, mati 500. Bukan masalah 500 orang mati, bukan. Kan baru 500 orang selama 10 tahun, bayangin. Karena orang Palestina perang, rakyat jelata yang perang. Orang Palestina perang, sebagian besar yang mati adalah IDF tentara, yang maju suruh tentara. Jadi kalau perang, lalu rakyat jelata ini pakai pasang badan, suruh maju perang, iya rakyat jelata lah yang mati, rakyat jelata perang kok. Sama kayak perang Vietnam, yang perang rakyat jelata semua, ya mati ya rakyat jelata, terus rakyat jelata gara-gara membunuh terus nggak dibunuh, ya nggak bisa kan? Gara-gara rakyat jelata pegang pisau, ya tembak lah, gimana sih? Nanggap ya, bukan kill atau bikil. Berarti kamu sudah siap, kita sama-sama siap. Tapi nggak boleh kill atau bikil, itu nggak ada. Bahkan rakyat jelata ini kalau diangkat pisau, dibekukan, masukkan penjara. Itu yang benar. Makanya di Belanda, ya kita tidak boleh punya pistol buat bela diri. Senjata pisau buat bela diri, nggak boleh. Jadi kalau kita dilawan, selalu cenderungnya biarkan orang mukul kita. Misalnya kita sudah terlanjur dipukul, jangan dibalas, telepon polisi. Itu yang benar, Pak. Jadi nggak mungkin kill atau bikil, tetapi ketika dalam proses dia mau ngelawan, kita boleh nangkis. Tapi kita latihan bela diri supaya nangkis, tapi nggak bunuh dia. Bunuh, kita tetap masuk penjara loh, Pak, di Belanda loh, Pak. Beda di Amerika ya. Di Amerika kalau kamu masuk wilayah kami, dan tembak, maka si pembela dirinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau di Belanda nggak boleh, tetap masuk penjara. Kenapa kau punya pistol? Bela diri, Pak. Atau kita bunuh ya pakai pisau. Bela diri, Pak. Kenapa kamu bunuh orang? Tetap nggak bisa. Bisa jadi orang itu masuk hanya cuma mau nanya jalan tok atau karena mabuk atau apa itu kan, nggak bisa. Nggak setimpal dengan dibunuh intinya. Jadi nggak bisa kill atau bikil, Pak. Ada aturannya dan orang itu diajarin. Luar biasa ya, itulah gunanya kita mengajarkan kebajikan kepada anak-anak. Supaya jangan kill or to be kill. Alkitab mengajarkan kita seperti itu. Itu Pak Wang. Luar biasa kan? Iya, Pak. Konyol ya? Enggak konyol. Ya. Kalau Anda tahu sistemnya, enggak akan. Mentang-mentang ada orang mabuk, ketemu sama petugas. Itu kejadian yang di Manado ini belum lama ini. Iya. Dia memang seorang ada pemabuk. Begitu ditanyakan, ya namanya orang mabuk. Ya ditanya yang olah ngadu apa segala macam kan ngaco. Digebukin, lah udah masuk proses. Itu aja. Terima kasih. Betul. Jadi dia mabuk, gebukin, terus sampai mati gitu kan? Ya nggak boleh. Ya, jadi intinya makanya orang anak-anak Belanda itu diajarin, anak-anak Eropa, Jerman, Belanda, Perancis diajarin. Makanya kejadian Samuel Paty itu konyol ya, itu salah satu anomali. Mengapa bisa terjadi Samuel Paty? Nggak bisa ngelawan, nggak berdaya, karena memang tidak diajari untuk ngelawan. Ya kan? Kalau ngelawan kita bunuh orang malah kita yang salah soalnya. Jadi orang-orang di negara-negara maju ini tidak diajari untuk melawan. Ketika itu digorok itu kan ini anak kecil, Samuel Paty lebih tinggi badannya. Ya tinggal dibanting aja kan, kalau didorong aja kan. Tapi udah ketakutan, nggak berdaya. Mengapa saya tidak mungkin dibunuh di sini? Nggak bisa, saudara. Ya saya ready untuk segala sesuatu. Orang juga memperhitungkan. Saya kan pendatang, saya kan bukan lahir di Belanda. Ya kan? Saya dari kecil biasa dibully, saudara ya. Nah lihat nih, terakhir ya. Terakhir nih. Free Palestine! Palestine! Free Palestine! Ada ya. Saudara lihat ya, ini ada anak dibully, saudara, kasihan sekali, saudara. كانوا يقول إيمو قول الشباب مبسوطين على اليهودي قول إيمه إيمو قول بتدور انت قول بتدور انت يهود الخلفة ايش عمك كانوا يقول إيمو Ya, paham saudara ya. Suatu ketika saya dibully seperti ini, orang-orang Israel ini dia belum ya, dia masih terlalu kecil ya. Saya waktu masih
terlalu kecil begitu ya nggak ngelawan saudara ya. Begitu saya sudah mulai umur 9 tahun, 10 tahun, saya lawan saudara. Sampai saya SMP kelas 3, saya masih berkelahi ya, masih ngelawan saya. Wah, saya kalau digituin nggak tahan saudara ya. Jangan kan sampai ditonyol-tonyol begitu ya. Kamu panggil saya, Cina Lole. Wah, saya bisa tak samperin saudara ya. Saya pernah ada saya naik angkot, saya turun dari angkot ya, saya ditonyol begitu saudara ya. Cina kamu, Cina kawan Cina Lole apa boke kawan lonte, dia bilang gitu ya. Saya diam saudara ya. Saya kan kecil itu, saya ingat sekali saya SD kelas 6 itu saudara ya. Terus begitu saya ngintip, saya ingat ya, turun nanti kan toko mami saya kan di pinggir jalan saudara ya. Terus saya turun, begitu saya turun, saya ke sini. Saya ingat sekali karena saya ini ya, marah sekali ya, dikatain boknya lonte apa segala macam. Saya turun, ini kan taksi lengah kan, si angkot kita mengira taksi, angkot ini lengah. Saya turun, saya ngambil batu gede, tak lemparkan itu ke dalamnya itu saudara ya. Pokoknya harus ngelawan saya tuh, bayangin saudara. Anak ini nggak bisa, kalau saya dalam usia seperti ini, kita dalam kondisi alert saudara ya. Anak-anak saya mau latihan bela diri semua ya, dua-duanya. Saya juga latihan bela diri. Apakah kill to bikin? Enggak. Saya nggak mau konyol saudara. Nah, Samuel Petty dia lengah sama siapa? Yang pelukis itu siapa? Pelukis yang terkenal, wah, kok saya nama banyak lupa, saya kalau nama itu susah inget ya. Saudaranya pelukis terkenal Belanda itu ya, Van Gogh ya, Van Gogh gitu ya. Ini bukan Vincent Van Gogh, tapi keponakan cucunya, cucu keponakannya Van Gogh saudara ya. Kan dibunuh, ditembak, ditusuk, ditembak. Kan nggak bisa ngelawan, badannya begitu, nggak bisa ngelawan, nggak berani, lemah, panik saudara. Ya Allah, Anda nyegat saya di tengah jalan, bukan cuk-cukan, bukan saudara ya. Orang juga tahu saya pasti refleks. Sudah nggak mungkin saya lemes, betul lemes, nggak bisa ngelawan, nggak mungkin saudara, pasti alert di hati saya. Kan saya bukan kelahiran Belanda, saya kelahiran Indonesia, biasa dibeginikan saudara. الشباب مبسوطين على اليهودي. قول لي bisa ngelawan saudara ya. Nah, mereka ngeri ya saudara. Orang-orang Islam ini biasa begini saudara. Orang Belanda bully nggak saudara? Ada 1-2, tapi diajarin, nggak boleh. Ada satu anak yang bukan membuli, tapi nggak sengaja ngomongin anak saya, anak asilum gitu ya. Oh, kamu anak asilum bisa apa? Padahal bercanda, itu lagi bercanda. Lalu ada seorang ibu yang dengar, ibu orang tuanya murid. Lalu langsung didatangi, tegur, kamu nggak boleh ngomongin begitu. Coba saudara, kamu nggak boleh ngomongin begitu. Padahal ini memang dua-dua lagi bercanda, memang sedikit kelewatan. Kamu anak asilum, kamu di sini punya apa, gitu kan? Ibunya kaget, si ibunya, ya orang tua murid yang lain datengin. Nah, terus ini bilang sama anak saya dirangkul gini, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa tante. Itu saudara ya. Di sini diajari nggak boleh membuli. Kita orang Kristen diajari, nanti kita belajar ya sedikit lagi. Oke, 2 menit lagi ya, saudara ya. Saudara yang pertama mengerikan. Film terakhir, film terakhir, saudara ya. Saudara ya. mana nih? לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים והמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה.
אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. Anahnu bemalakama, saudara ya, kita lagi perang. Yang dikata lechem ya, lechem itu roti, tapi juga artinya perang, saudara. Mengapa? Kita belajar ya. Jadi bagus ya. Anahnu bemalakama, ya. Kita sedang perang. We are at war, ya. Bukan sedang melakukan perang, tapi kita bemalakama. Ya, kita ada di tengah kayak Bemidbar, ya, di padang gurun Bemidbar. Kita sedang di tengah perang. Ini yang kita mau belajar ya, lechem, ya, lechem, kata lechem, saudara ya, kata lechem. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.